Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya nak. Berjumpa lagi dengan Bu Nilam dalam pembelajaran tematik Tema 3, Subtema 2, Muatan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pada hari ini kita akan membahas tentang tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengarkan kata tolong-menolong. Apa sih arti dari tolong-menolong? Tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, maupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Pertolongan bisa dalam bentuk apapun, yaitu bisa dalam perkataan, tenaga, dana, dan makanan. Tujuan tolong-menolong adalah untuk meringankan kesulitan orang lain. Manusia adalah makhluk individualis yang membutuhkan privasi dalam aktivitas hidupnya. Namun, manusia juga merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Nah, mengapa sih kita perlu menolong orang lain? Ya benar, kita perlu menolong orang lain karena sikap tolong-menolong merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menolong orang lain, kita sudah meringankan kesulitan yang sedang dialami orang tersebut. Nah, bagaimana sih cara menolong orang lain? Cara menolong orang lain diantaranya adalah 1. Dilandasi dengan keikhlasan. Kemudian, menolong dengan sesuatu yang baik. Yang ketiga, dilakukan dengan sikap yang baik, tidak membeda-bedakan orang yang akan kita tolong, dan tidak mengingat-ingat atau mengungkit pertolongan yang sudah kita berikan. Tolong-menolong memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat dari tolong-menolong antara lain mempererat persaudaraan, menumbuhkan sikap rukun antar sesama, menciptakan rasa tentram, aman, dan damai. Memiliki banyak teman, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain, dan menciptakan persatuan antar sesama. Nah, berikut ini adalah contoh tolong-menolong. Yang pertama adalah contoh tolong-menolong di rumah, yaitu membantu ibu membersihkan rumah, membantu ibu mencuci piring, dan membantu ayah mencuci mobil. Yang kedua adalah contoh tolong-menolong di lingkungan sekolah. Contohnya adalah membantu teman yang kesulitan belajar, menolong teman yang terjatuh, dan membantu guru membawakan barang bawaannya. Contoh tolong-menolong yang ketiga adalah tolong-menolong di kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah membantu korban bencana alam dan membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Sikap yang kedua adalah sikap gotong royong. Gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Gotong artinya mengangkat dan royong artinya bersama. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang bersifat sukarela supaya kegiatan atau pekerjaan dapat berjalan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Gotong royong bisa disebut juga dengan kerja bakti. Manfaat gotong royong antara lain
meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan, meningkatkan kekompakan, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai, mempererat rasa persatuan dan kesatuan, mempererat tali persaudaraan, dan yang terakhir adalah membina hubungan baik dengan masyarakat. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Dalam kegiatan gotong royong mencakup sikap tolong-menolong dan kerjasama. Contoh kegiatan gotong royong antara lain yaitu di lingkungan rumah, contohnya adalah bersama-sama membersihkan rumah dan bersama-sama melakukan bercocok tanam. Kemudian, contoh gotong royong di lingkungan sekolah adalah bersama-sama membersihkan kelas dan bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Contoh yang ketiga adalah gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah kerja bakti membersihkan selokan agar tidak banjir. Yang ketiga adalah bersama-sama membangun sarana umum seperti kantor RW atau pos kamling. Dan yang keempat adalah bersama-sama melakukan kerja bakti untuk membangun masjid. Sikap yang ketiga adalah hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sikap sederhana melatih kita untuk disiplin, cermat, serta teratur dalam menggunakan harta atau uang. Cara hidup sederhana antara lain menggunakan uang seperlunya, kemudian tidak menghambur-hamburkan uang, tetapi tidak melupakan untuk sedekah ya nak ya. Pola hidup sederhana memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat hidup sederhana antara lain, yang pertama, memiliki sikap suka berbagi. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang keempat, hidup apa adanya dan tidak berlebihan agar terhindar dari hutang. Dan yang terakhir, memiliki simpanan uang atau tabungan. Contoh hidup sederhana antara lain tidak berlebihan dalam berpakaian, kemudian tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman, selanjutnya tidak berlebihan dalam membeli alat elektronik, tidak memamerkan kekayaan, rajin menabung, suka berbagi, dan berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan dengan keinginan. Nah, anak-anak, di bawah ini ada kata-kata yang mencerminkan pola hidup sederhana. Ada rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebih-lebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hemat. Dari kata-kata tersebut, coba kalian amati dan perhatikan, kemudian tulis di kolom komentar ya nak, sikap mana yang mencerminkan pola hidup sederhana. Oke anak-anak,
Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan jangan lupa untuk mencatat informasi penting yang telah Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi absen dan dilanjutkan dengan mengisi kegiatan ibadahnya ya nak ya. Tetap jaga selalu kesehatan dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.